Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Rencana Tuhan bagi setiap orang percaya sangatlah jelas. Karena rencana Tuhan buat setiap orang percaya yaitu agar setiap orang percaya hidup dalam berkat-berkat serta mujizat-mujizat Tuhan. Nah, karena itu sebagai orang percaya yang pertama, kita harus menjadi orang percaya yang memiliki ide-ide yang kreatif. Saya percaya anak Tuhan itu pasti kreatif. Anak Tuhan itu tidak suka ikut-ikutan orang. Anak Tuhan itu tidak akan pernah putus asa. Allah kita adalah Allah yang kreatif. Apa buktinya Allah kita kreatif? Allah menciptakan manusia, tidak ada yang sama. Ada banyak orang menganggap perbedaan justru sebagai persoalan. Tetapi bagi saya perbedaan justru adalah bagian dari kekayaan. Karena di dalam perbedaan justru kita melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Nah, hidup Kristen harus menjadi hidup yang kreatif. Artinya apa? Ada masalah jangan cepat putus asa. Ada persoalan jangan cepat menyerah. Minta ide dari Tuhan. Karena itu saya percaya anak Tuhan gak perlu hidup susah, gak perlu hidup miskin. Kenapa? Karena di masa-masa yang berat sekalipun kita minta ide dari Tuhan. Kita minta kreativitas dari Tuhan. Sehingga anak Tuhan jangan pernah bilang, saya nggak ada kerjaan, pendeta. Persoalannya cuma mau kerja atau tidak mau kerja. Kalau mau kerja, minta ide dari Tuhan, minta kreativitas dari Tuhan, dan Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Karena itu Alkitab berkata, hai pemalas, belajarlah dari semut dan jadilah bijak. Dengan lain kata, kalau semut bisa makan, semut yang binatang kecil saja bisa makan, masakan kita yang sudah dikaruniakan Tuhan, otak, kepintaran, akal, nggak bisa makan, lalu harus mengeluh, lalu harus bilang saya hidup kekurangan. Tidak. Orang-orang yang menyebut dirinya kekurangan sebetulnya bukan kekurangan, tetapi cuma kurang kreatif, kurang ide. Dan saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu memiliki ide-ide yang kreatif. Haleluya. Yang kedua, saya percaya karena Tuhan punya rencana agar orang percaya hidup dalam berkat dan mujizat Tuhan, maka orang percaya harus selalu mampu bekerja sama dengan setiap orang. Kadang-kala persoalan kita susah bukan karena takdir, tetapi seringkali kita susah karena dasarnya kita tidak mau bekerja sama dengan orang. Kita selalu ribut sama orang, kita selalu merasa diri yang paling benar, kita selalu merasa diri yang paling rohani, kita selalu merasa diri yang paling hebat, kita selalu cari kesalahan orang. Gak boleh orang ada masalah sedikit kayaknya kita kesel, kita benci, kita kecewa. Tapi sebagai hamba Allah ini yang saya mau ingatkan buat saudara, setiap orang berbeda, tapi pada dasarnya kalau kita mau bekerja sama, selalu akan kita melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari, karena Allah kita merencanakan berkat dan mujizat, maka kita sebagai orang percaya harus selalu memiliki prioritas yang benar dalam hidup kita. Kadang-kala persoalannya kita tidak menempatkan prioritas kita dalam hidup ini dengan baik. Kita hanya memprioritaskan hal-hal yang mendadak, tapi bukan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Pokoknya hal yang mendadak itu yang kita kerjakan dulu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita kerjakan yang penting terlebih dahulu, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Makanya Alkitab ajarkan kita dengan prioritas. Ketika Kristus mengajarkan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau prioritas hidup kita benar, maka jalan-jalan hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, karena hidup Kristen adalah hidup yang diberkati dan penuh mujizat, karena itu orang percaya harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita akan maju. Dengan mengandalkan Tuhan, kita akan sukses. Dan dengan mengandalkan Tuhan, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada
kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang sangat melarat. Nah, rencana Tuhan buat setiap orang percaya agar hidup kita dalam berkat dan mujizat Tuhan. Tetapi kalau hidup kita sangat melarat, berarti ada hal-hal penting yang harus kita pelajari kembali. Kenapa? Tuhan sedang izinkan. Kalau Tuhan izinkan pasti untuk sementara. Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Nah, dalam program ini, dalam pembahasan hal yang menarik ini tentang sangat melarat, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Dan karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalipun datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Perhatikan baik, orang Israel, umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas mengapa orang Midian membuat orang Yahudi, membuat umat Allah, bangsa pilihan Tuhan menjadi sangat melarat, karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas meskipun Allah merancangkan orang percaya untuk hidup dalam berkat dan mujizat Tuhan, tapi jika orang percaya menjauh dari Tuhan, maka Alkitab tekankan di sini, kemudian mereka hidup melarat. Nah, kenapa Tuhan izinkan orang percaya akhirnya hidup melarat? Yang pertama, agar dirinya sadar. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melarat bukanlah rancangan Tuhan. Bisa jadi Tuhan izinkan untuk mendidik, untuk maksud-maksud tertentu, tapi itu sifatnya sementara. Tetapi seringkali itu juga merupakan hukuman. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini anak Allah, kita berbeda dengan dunia ini. Kita boleh saja berasal dari dunia, tetapi kita bisa saja ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Karena itu kita harus sadar, this world is not our home. Dunia ini bukanlah rumah kita. Dunia ini adalah tempat kita menjadi terang. Dunia ini adalah tempat kita bekerja keras. Dunia ini adalah tempat kita menjadi saksi Tuhan. Dunia ini adalah tempat di mana kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita harus menghadapi masalah, walaupun kita harus menghadapi tantangan, walaupun kita harus menghadapi masa-masa yang sukar, tetap kita harus mengerti untuk apa kita hidup. Jangan dengan cara-cara duniawi, jangan pakai cara-cara yang orang dunia kerjakan dalam hidup ini, tetapi tetap praktekkan firman. Di situ kita akan melihat pembelaan Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan sampai kita melarat, agar kita belajar untuk hidup di jalan Tuhan. Alkitab sudah ajarkan buat kita, kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kita. Anak-anak muda, ayo hidup di jalan Tuhan. Suami-suami, ayo hidup di jalan
jalan Tuhan, para pedagang, para pengusaha, anggota ABRI, anggota polisi, para pengacara, para jaksa, para hakim, para pegawai negeri, para mahasiswa, para ibu rumah tangga. Ayo hidup di jalan Tuhan, karena tidak ada jalan yang lebih indah, tidak ada jalan yang lebih baik, tidak ada jalan yang lebih membawa ketentraman kecuali berada di jalan Tuhan. Kalau ada di jalan dunia ini, akhirnya kita lelah sendiri, akhirnya kita jenuh sendiri, karena dunia hanya memaksa orang untuk mencari uang dan kenikmatan sementara. Tapi orang yang hidup di jalan Tuhan akan selalu memancarkan kasih, memancarkan damai, memancarkan sukacita yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Haleluya. Yang ketiga, kalaupun Tuhan izinkan sampai hidup kita melarat, agar kita takut berbuat dosa. Akhirnya kita sadar dosa membuat kita sengsara, dosa membuat kita melarat. Ada banyak orang hari-hari ini hidupnya susah, bukan karena Tuhan meninggalkan dia, tapi karena dia memilih untuk jalan di jalan dosa. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, bertobat, kembali kepada Tuhan. Selalu masih ada kasih dan pengampunan, karena Yesus membuka tangannya dan berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan yang keempat, yang terakhir, kalaupun Tuhan izinkan hidup kita melarat, yaitu agar akhirnya kita mendahulukan Tuhan. Karena kita mengerti, ya Tuhan ya, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya jatuh. Tapi kalau saya andalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.